Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Dr. Lulu Indarti MPDI dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ella Putri Permatasari, Siva Nur Afrianti, dan saya sendiri Zulfa Rofiatunisa akan membahas makalah yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab dalam Berwirausaha. Untuk kejelasannya, marilah kita simak lebih lanjut penerangan pada materi kali ini. Saya Siva Nur Afrianti, NIM 1262092031131 akan menjelaskan mengenai pengertian serta tujuan dari etika bisnis. Yang pertama yaitu pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan kerangka pikir yang menjadi dasar bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya, baik yang bersumber pada akhlak, standar moral, adat istiadat yang terpelihara dalam masyarakat, maupun yang bersumber pada peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang diyakini menjadi standar yang ideal dan berlaku universal dalam pengelolaan bisnis. Selain itu, ada juga pengertian lain dari etika bisnis, yaitu aturan yang tak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan dari etika bisnis. Yang pertama yaitu mendorong kesadaran moral. Tujuan dari adanya etika bisnis yang pertama adalah mendorong kesadaran moral bagi para pebisnis itu sendiri. Jadi, dengan memiliki sikap yang baik, tentu saja bisa memberikan penghargaan yang baik bagi para klien, tingkat kesopanan yang tinggi untuk menjalankan bisnis bersama-sama dapat terjalin, kemudian kerjasama yang bersih tanpa adanya praktik curang dan penipuan dapat terhindarkan bagi masing-masing perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Dalam bisnis sendiri tentu saja ada aturan dan standar operasional kerja yang berlaku di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Misalnya, para pebisnis itu sama-sama menghargai privasi klien dan perusahaan pengelola atau memberikan transparansi data sesuai kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik, yaitu apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah moralitas yang baik dalam berbisnis, maka pasti enggan untuk berbuat curang. Mereka akan menjunjung aturan, perjanjian, dan tahapan kerja yang sudah disepakati dan sesuai SOP. Batasan moralitas ini akan menjaga kepercayaan masing-masing klien dan perkembangan operasional perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, menjadi sebuah penting sekali. Sebenarnya tujuan dari adanya sebuah kemampuan moralitas juga beretika ini dalam jalannya pekerjaan. Yang keempat yaitu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja. Hal inilah yang kemudian akan memberikan sebuah citra baik dalam perusahaan secara otomatis dan tanpa dibuat-buat. Yang terakhir adalah dapat menghindari citra buruk yang merugikan. Jika adanya sebuah pembentukan citra yang baik, maka tentu saja citra buruk bisa terhindar. Dengan tetap menerapkan sebuah kinerja yang mumpuni, profesional, dan baik, tentu citra buruk tidak akan mampir ke perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Ella Putri Permatasari, NIM 1262092011032 akan menjelaskan beberapa manfaat dari etika bisnis. Yang pertama adanya pengendalian diri. Pengendalian diri di sini adalah untuk seluruh pihak yang menjalankan bagian dari bisnis tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kelancaran bisnis yang dijalankan dengan adanya rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua ada menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Diharapkan dengan memahami etika bisnis ini dapat membentuk sebuah jati diri pada perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Misalnya matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menciptakan suasana persaingan yang sehat.
Pada saat menjalankan bisnis harus siap menerima resiko yang terjadi dan menghadapinya dengan baik. Itu berlaku juga untuk mengatasi resiko adanya persaingan bisnis yang ketat, baik di tengah persaingan yang ketat. Ada lagi membantu membentuk sikap saling percaya. Adanya sikap saling percaya antara individu atau kelompok dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk menciptakan suasana bisnis yang sehat. Namun jika tidak ada sikap saling percaya pada individu, maka akan terjadi suasana yang tidak kondusif. Dengan adanya sikap saling percaya antara individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Selanjutnya ada memperhatikan kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika bisnis pada tiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sehingga untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut atau meraih kesuksesan untuk menjalankan bisnis tersebut tidak begitu sulit. Selanjutnya ada menjaga kenyamanan dalam bisnis. Etika bisnis juga mampu menciptakan rasa kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan berbisnis ini dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja dengan optimal sehingga memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada contoh penerapan etika bisnis. Yang pertama biasanya dalam perusahaan, dalam pertemuan bisnis antar karyawan akan saling menyebutkan nama. Menyebutkan nama saat pertemuan bisnis pertama akan membuat pertemuan pertama itu menjadi baik. Kedua, mengikuti aturan dari perusahaan yang ada. Saling bekerja sama adalah sebuah hal yang baik, namun tidak boleh melupakan aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Kalian tahu sendiri di Indonesia adalah negara yang majmuk, artinya banyak sekali penduduk kita yang berbeda-beda, suku, agama, dan kelompok usia. Untuk itulah pertemuan bisnis saling menghargai satu sama lain sangat dibutuhkan. Yang kelima ada negosiasi dari segala aspek. Sebelum mencapai kesepakatan, biasanya dua pihak akan saling bernegosiasi. Untuk mencapai kerjasama yang baik, memang sebaiknya negosiasi dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya yang keenam ada komitmen untuk kerjasama. Komitmen ini adalah salah satu dari paling penting. Kalau kita masing-masing perusahaan tidak memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan baik, maka tidak akan tercipta partner bisnis yang baik pula. Yang ketujuh, menjaga reputasi dari perusahaan. Ketika kita mewakili perusahaan, alangkah lebih baiknya kita menjaga nama baik perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rofiatunisa, absen 35 dengan NIM 1262092033133. Nah, di sini saya akan menyambung pembahasan dari teman-teman saya Syifa dan Ella tadi, yakni yang kelima, yakni pengertian tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial atau yang disebut corporate social responsibility merupakan sebuah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk usaha meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Selanjutnya yakni keenam, tanggung jawab sosial dalam berwirausaha. Dengan menerapkan tanggung jawab sosial, maka perusahaan akan mendapat banyak keuntungan jangka panjang. Seandainya perusahaan sudah memiliki kekayaan dalam jumlah besar, maka sebaiknya diimbangi dengan melakukan program-program sosial yang keuntungannya mungkin dapat dirasakan dalam jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa bentuk tanggung jawab sosial wirausahawan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana wirausahawan ini harus selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Sebisa mungkin jaga kerusakan lingkungan dengan cara meminimalkan polusi karena proses produksi yang mereka lakukan. Yang kedua, yakni tanggung jawab terhadap karyawan. Dengan selalu mendengarkan usulan dan pendapat dari para karyawannya, mereka diberikan imbalan yang sesuai dan diberikan kepercayaan penuh. Sebuah bisnis tidak hanya tentang produk yang dijual, tetapi juga tentang membentuk sumber daya manusia berkualitas, yaitu orang-orang yang di dalamnya.
sehingga sumber daya manusia tersebut tidak berupa sumber daya manusia yang biasa-biasa saja, tapi dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga yakni tanggung jawab terhadap pelanggan, antara lain menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar, melindungi hak konsumen. Jadi di sini sebagai wirausahawan menyediakan barang-barang yang meneliti barang-barang yang diperlukan oleh konsumen seperti apa saja, dan tetapi tidak dengan kualitas murahan, tapi menggunakan kualitas yang baik dan dengan harga yang wajar, sehingga konsumen akan terus maksudnya akan terus itu mereka akan mereka akan kembali lagi membeli barang yang kita produksi seperti itu. Yang keempat yakni tanggung jawab terhadap investor, dengan kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup menarik seperti memaksimalkan keuntungan dan melaporkan kinerja keuangan yang akuntabel. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja dan menjaga situasi lingkungan yang sehat di sekitar perusahaan tersebut. Jadi di perusahaan tersebut di area sekitarnya itu terdapat situasi lingkungan yang sehat. Jadi antara produksi kita sebagai wirausahawan dan masyarakat tidak ada yang dirugikan. Nah, itu tadi beberapa tanggung jawab sosial yang dapat saya jelaskan. Jadi pada intinya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keterlibatan perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat dengan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan keuntungan ekonomi. Yakni kesimpulan, di mana dalam makalah ini menjelaskan mengenai yang pertama, etika bisnis merupakan kerangka pikir yang menjadi dasar bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya, baik yang bersumber pada akhlak, standar moral, adat istiadat yang terpelihara dalam masyarakat. Masyarakat maupun yang bersumber dari peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diyakini menjadi standar yang ideal dan berlaku universal dalam pengelolaan bisnis. Yang kedua yakni tujuan etika bisnis antara lain yaitu mendorong kesadaran moral pembisnis, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik, memberikan citra perusahaan yang baik, dan dapat menghindari citra buruk yang merugikan. Yang ketiga, manfaat etika bisnis antara lain adanya pengendalian diri menjadi sarana untuk mengembangkan jati diri, menciptakan suasana persaingan yang sehat, membentuk sikap saling percaya, memperhatikan kepentingan bersama, dan menjaga kenyamanan dalam berbisnis. Yang keempat, contoh penerapan etika dalam berbisnis antara lain 1. Menyebutkan nama, saling menghargai, mengucapkan terima kasih di segala aspek, komitmen untuk bekerja sama, dan menjaga reputasi perusahaan. Yang terakhir yakni tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luar. Nah, itu tadi penjabaran dari kelompok kami mengenai judul etika bisnis dan tanggung jawab dalam kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman, sekian dari kami. Mungkin apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.